Selamat pagi, selamat tahun baru semuanya yang baru ketemu hari ini. Apa kabar hari ini? Semua baik? Puji Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita ibadah bahwa tahun 2021 kita katakan adalah tahun restorasi ya, tahun pemulihan, Year of Restoration. Saya sangat meyakini tengah-tengah tantangan itu kita punya peluang untuk dipulihkan. Tapi sejauh mana kita punya keinginan untuk dipulihkan. Jadi pemulihan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus ada orang-orang yang memang sepakat atau sepaham bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk pemulihan itu. Karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita masih tetap bicara pemulihan. Ini kayaknya khotbah minggu lalu loh ini. Sorry. Iya. Tolong di kalau nggak ada saya punya flash di sini. Oke. Apa pengen diulangi yang lalu lagi ya? Oke. Pemulihan kehidupan. Hari ini saya akan bicara pemulihan kehidupan. Baik. Saudara-saudara, kita akan mulai dari diri kita sendiri untuk coba pulihkan hidup kita. Minggu lalu saya sudah bicara sebenarnya salah satu masalah yang membuat kita susah bergerak adalah ketika ada yang disebut dengan luka batin atau luka hati, sakit hati, kemarahan, kebencian, dendam, dan sebagainya yang menumpuk di hati. Nah, ini membuat kita itu seperti tersandera oleh perasaan itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada kita. Seberapa maunya kita untuk dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu. Saya berharap setelah mendengar khotbah minggu lalu kita semua sudah paham sehingga kita bisa memulai tahun ini tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa sakit hati, tanpa dendam. Oleh sebab itu saya kira kalau kita sudah lakukan itu, saya ingin kita coba belajar tentang pemulihan kehidupan dari Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara-saudara, ini merupakan doa dari umat Israel pada masa lalu ketika mereka sampaikan keinginan pada Tuhan supaya Tuhan pulihkan mereka. Tetapi saudara-saudara, pemulihan itu sekali lagi saya katakan tadi tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Proses pemulihan kita coba belajar, itu dimulai dari yang pertama adalah harus ada kerinduan untuk dipulihkan. Di dalam Mazmur 126 kita akan baca sepanjang pasal ini, tapi saya mulai ayat 1-3, dikatakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat ini dimulai dengan satu kalimat nyanyian ziarah atau kata ziarah. Apa arti nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah kalau kita baca dalam kitab Mazmur itu adalah nyanyian dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, di mana di Yerusalem ada rumah Allah. Dalam perjalanan itu mereka bernyanyi, bersorak-sorak. Nah, itu kondisi yang ditulis atau yang dicatat dalam Mazmur 126 ini. Jadi umat Israel dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem, mereka bernyanyi. Dan sambil bernyanyi itu mereka mulai teringat peristiwa yang terjadi pada masa lalu, pada nenek moyang mereka, pada sejarah yang mereka dengar. Yaitu apa? Mereka katakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion itu adalah keadaan Yerusalem. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan kita di masa lalu, kita seperti mimpi rasanya. Artinya apa? Pengalaman itu ketika kita ingat hari ini seperti mimpi ya pada masa lalu itu kita. Seperti mimpi ya. Kenapa? Karena pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Karena pada waktu itu, saudara, dari sinilah saya coba pahami, berarti
Ketika mereka dalam perjalanan itu, waktu mereka katakan pulihkan kami, tapi dimulai dengan adanya kerinduan dalam diri mereka untuk kembali mengalami pemulihan. Ada kerinduan karena mengingat pada masa lalu bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar bagi mereka. Sampai-sampai mereka katakan apa? Pada waktu itu bukan saja mulut kita penuh dengan sorak-sorai dan lidah kita dengan penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Tapi pada waktu itu lihat, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Jadi orang-orang melihat, wow, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi tidak hanya masalah perasaan, saudara. Tapi memang orang-orang mengatakan pada masa itu, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang Israel. Ada banyak peristiwa besar tentu yang dibuat Tuhan bagi orang Israel. Israel itu bangsa yang jatuh bangun, saudara. Kadang-kadang begitu mereka nggak ada masalah, mereka lupakan Tuhan. Begitu ada masalah, berteriak sama Tuhan. Tuhan pulihkan mereka kembali. Saudara-saudara, pada waktu itu mereka katakan kita seperti bermimpi. Kita tertawa, kita penuh dengan sorak-sorai, kita bersuka cita. Saudara-saudara, ini yang ingin saya ulangi kepada kita. Kadang-kadang di hidup kita ini, yang kita selalu ingat kembali itu apa? Apakah peristiwa yang menyenangkan atau yang menyakitkan? Apa saudara yang akhirnya selalu terngiang-ngiang di pikiran kita? Di pikiran terngiang-ngiang enggak ya? Terbayang-bayang, apa? Kalau di pikiran apa namanya? Terkenang-kenang? Di pikiran kita, apa kira-kira? Kalau terngiang-ngiang di telinga ya? Kan ada lagunya, terngiang-ngiang di telingaku itu ya. Saudara-saudara, saya coba ambil perbandingan beginilah. 2020 baru saja kita lewati. Ada banyak peristiwa di 2020 yang saudara alami barangkali, saya juga alami. Pasti ada peristiwa yang menyenangkan. Tapi pasti juga ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Pertanyaan saya, yang mana paling membekas dalam pikiran saudara atau dalam hati saudara? Apakah yang menyenangkan atau yang menyakitkan? Jujur. Halo? Kadang orang kalau disuruh cerita yang menyenangkan, ceritanya singkat. Tapi kalau cerita sakit hati panjang dia. Gimana saudara? Gitu ya? Halo? Gitu ya? Kalau ceritanya yang menyenangkan 5 menit selesai, yang menyakiti 2,5 jam masih kurang. Itu baru episode 1. Artinya apa? Berarti kita ini lebih dekat, hati kita lebih dekat, pikiran kita lebih dekat pada masalah, bukan pada berkat. Mindset ini yang mungkin perlu kita rubah, saudara. Saya tidak mengatakan masalah tidak ada. Tetapi juga jangan mengabaikan bahwa berkat juga ada. Yang kita lewati di masa lalu. Pertanyaannya begini, kalau masalah yang menguasai hati dan pikiran kita, apa yang terjadi, saudara? Apakah saudara bersuka cita? Apakah saudara bisa tertawa? Atau sebaliknya, malah saudara jadi nggak bisa bersuka cita, nggak bisa ketawa. Kan itu yang jadi persoalan sebenarnya. Makanya di sini kerinduan kita itu harus ada kalau kita ingin dipulihkan. Ada keinginan untuk dipulihkan. Paling tidak keinginan itu membandingkan kondisi masa kini dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ketika kita tertawa, ketika kita happy, ketika kita sukacita. Kenapa bukan itu yang coba kita inginkan kembali terjadi dalam hidup kita? Tentu peristiwanya nggak bisa diulang. Tapi setidaknya suasana hati kita punya kerinduan untuk bisa mengalami kondisi seperti itu. Itu yang saya maksud lewat ayat ini. Sehingga mereka kata pada waktu itu, wah kayak mimpi ya, pada waktu itu. Artinya apa? Kita harus optimis. Kalau dulu saya pernah mengalami masa-masa senang di hidup ini, apa saya tidak boleh mengulangi masa senang itu di hidup ini pada masa ini? Kalau dulu saya pernah orang katakan, wow kamu orang yang diberkati Tuhan, wow Tuhan benar-benar sayang sama kamu.
Apa sekarang itu nggak bisa lagi terjadi pada hidup saya? Gimana saudara? Ingin nggak? Jadi kalau kita bicara pemulihan, mulailah punya kerinduan nggak untuk dipulihkan? Karena dulu pernah terjadi kan? Dulu pernah terjadi. Saudara-saudara, kenapa orang suka reunian? Tentu karena mengingat kenangan-kenangan masa lalu yang menyenangkan, betul nggak? Walaupun begitu reuni tidak seindah warna aslinya. Loh, kamu siapa? Itu biasa kalau reuni udah 30 tahun nggak ketemu. Kamu siapa? Loh, saya kan ini. Yang mana? Akhirnya bubar reunian. Karena semua kenalan ulang, saudara. Bentuk udah berubah semua. Makanya reuni jangan lama-lama. Jangan setelah 30-40 tahun baru reuni, saudara. Saudara-saudara, tapi sebenarnya apa yang membuat orang pengen reuni? Terkenang masa lalu, betul enggak? Ingin mengulangi keindahan masa lalu. Tapi ternyata reuni tetap reuni, saudara. Kenangan masa lalu enggak akan pernah terulang. Kalau peristiwanya yang kita mau. Tetapi di sini saudara lihat. Tentulah orang yang berjalan ini tidak semuanya punya pengalaman baik di masa lalu. Tidak semuanya punya pengalaman seperti yang diceritakan di sini. Tentu bukan. Tapi ketika mereka mendengarkan dari orang tua mereka, mendengarkan dari kakek nenek mereka bahwa dulu Tuhan pernah buat perkara besar kepada bangsa kita. Bahwa Tuhan dulu pernah membuat hal-hal yang luar biasa pada bangsa kita. Mereka jadi punya keinginan. Tuhan, boleh enggak? Kami juga mengalami seperti yang orang tua kami alami. Tuhan, boleh enggak? Kami juga mengalami seperti yang kakek nenek kami juga dulu alami. Apakah itu salah? Tidak. Itu membuat kita jadi punya kerinduan. Punya rasa optimis, sikap optimis dalam menatap hari esok. Karena apa? Ternyata Tuhan pernah melakukan perkara besar bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, bagi saya, atau apapun itu, saudara. Coba ingat, ketika Tuhan, yang mereka ingat yang baik, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, wow, jangan ketika dia menyakiti saya, ya. Ketika dia berkata begini, sakit kali loh, sampai sekarang masih membekas, belahlah dadaku. Lukanya masih menganga. Saudara-saudara, ini saya katakan sekali lagi, kembali kepada kita. Apa yang jadi kerinduan kita? Yang kedua, saudara, barulah ayat yang tadi pertama saya baca. Setelah ada kerinduan, baru ajukan permohonan kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa yang dimaksud dengan batang air kering di tanah Negeb? Tanah Negeb itu satu dataran atau dataran gersang sebenarnya di daerah Israel, yang itu kalau udah musim kemarau kering, termasuk sungainya juga ikut kering, saudara. Tetapi begitu turun hujan, dia berubah menjadi padang hijau. Ini tanah Negeb ini luar biasa, saudara. Begitu diairi air, wah hujan turun, air mengalir, jadi hijau. Jadi mereka mengatakan, Tuhan, tanah kering Negeb aja, begitu turun hujan kan jadi hijau semua. Nah kira-kira begitulah hatiku hari ini, Tuhan. Hatiku sekarang sedang gundah gulana. Hatiku sekarang sedang gak karuan. Tapi bolehkan Tuhan pulihkan aku seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadikan doa. Setelah ada kerinduan, baru doa. Jujur saudara, kadang-kadang kesulitan, katakanlah kami sebagai pendeta gitu ya. Ada orang minta doa. Apa masalahnya? Tapi dia sendiri nggak menunjukkan kerinduan untuk dipulihkan. Ya itu doa nggak ada guna, saudara. Setelah bincang-bincang gini, jadi gimana? Mendoakan nggak? Nggak Pak sih. Saya cuma curhat aja. Nggak berharap apa-apa. Karena aku merasa inilah takdirku. Wah, kan udah berat dia. Gimana saudara? Mau bilang apa sama orang itu? Saya cuma supaya Bapak tahu aja bahwa ini masalahku. Jadi nggak perlu doain, ya terserah Bapak aja. Gimana coba? Beda saudara. Kalau orang punya pergumulan, orang punya masalah,
Akhirnya dia punya kerinduan untuk diselesaikan. Doanya juga beda. Tuhan, pulihkanlah keadaanku. Tuhan, pulihkanlah keadaanku. Paham maksud saya, saudara? Artinya apa? Kalau saya coba lihat di sini, jangan pernah pasrah dengan hidup. Jangan pernah menyerah dengan hidup, seberat apapun tekanan. Jangan, saudara. Jangan pernah. Karena itu, kalau kita bicara yang ketiga, proses pemulihan adalah adanya perjuangan. Pemulihan itu perlu perjuangan. Proses pemulihan ada perjuangan. Lihat dalam ayat 5-6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, Alkitab menyadari bahwa orang yang bergumul dengan hidupnya, orang yang bergumul dengan masalahnya, itu seringkali menangis. Hidup ini penuh dengan tangisan, di tengah-tengah tekanan menangis. Tapi Alkitab di sini menyarankan, meskipun engkau menangis dan sambil menangis, menaburlah. Ketika engkau mulai perjuangan hidup ini, jangan berhenti tanpa aktivitas, tapi menaburlah. Ketika engkau mengalami tekanan di hidup ini, jangan menyerah, tapi menaburlah. Menaburlah. Sekalipun dengan mencucurkan air mata. Saudara katakan hidup berat? Ya. Tetapi Alkitab mengatakan, hidup yang berat tidak boleh jadi alasan engkau berhenti dengan hidup ini. Sekalipun harus menangis. Amin, saudara? Sekalipun. Karena apa? Kalau kita nggak menabur, bagaimana menuai? Saudara-saudara, dengan kata lain, proses perjuangan itu adalah orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sambil mencucurkan air mata. Kemudian berjalan maju dengan menangis sambil menabur. Jadi jangan hanya nangis tapi lupa menabur, saudara. Boleh saudara menangisi hidup ini, tapi jangan lupa tetap punya aktivitas. Tetap lakukan tugasmu, tetap kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Apa yang ingin kau tuai di kemudian hari. Saudara-saudara, Alkitab itu selalu mengajar kita supaya bermental itu mental investasi ya, bukan mental pekerja. Saudara bisa pelajari. Kenapa Alkitab itu selalu bicara menabur, menuai, menabur, menuai. Ini sebenarnya mentalitas. Kalau orang pekerja, dia hanya berharap aku kerjakan sesuatu, aku dapat imbalan sesuai dengan apa yang aku kerjakan, betul? Makanya kalau merasa hak dia nggak dapat, maka dia protes. Dia bisa marah. Hak saya mana? Saya kan melakukan sesuatu, mana hak saya? Itu mental pekerja. Tapi kalau mental pengusaha, dia nggak bicara hak. Karena apa? Saya sering invest loh ini. Hari ini nggak dapat untung nggak apa-apa. Kan saya investasi. Sekarang sedang menabur. Kan sedang menabur saya. Karena dia tahu. Nanti baru aku menuai. Jadi mental yang dibangun dalam Alkitab, mari kita dalam hidup ini mental pengusaha, mental investasi. Artinya apa? Mau semakin banyak yang kita tuai, semakin banyaklah menabur. Sama saudara juga bisnis kan? Kalau semakin banyak modal yang ditanam dalam usaha saudara, kan peluang keuntungan semakin besar. Saudara-saudara, maka dikatakan sini, walaupun di tengah masalah, jangan berhenti dengan hidupmu. Tetap menabur. Mau saudara tersakiti, mau saudara terabaikan, tapi tetap menabur. Tetap menabur, tetap menabur. Mau orang lihat, mau orang puji, mau enggak, katakan enggak. Saya sedang investasi, menabur. Mau diejek orang, enggak apa-apa. Saya sedang investasi, saya menabur. Pulang dengan sorak-sorai. Contoh yang sering saya sebut itu Nuh, saudara. Ketika Tuhan punya program besar bagi dunia, Tuhan panggil Nuh, aku punya program besar lewat keluargamu. Aku ingin tenggelamkan bumi, tapi aku ingin selamatkan keluargamu. Hanya saya kasih kamu tugas yang berat loh. Apa itu Tuhan? Buatkan perahu.
Ini nggak dicatat dalam Alkitab, ini saya dramakan ya. Yang mana ada ditulis begitu? Ini saya dramakan. Seandainya saya disuruh jadi sutradara, saya akan buat begitu. Oke? Apa itu Tuhan? Kamu buat perahu besar, kapal besar, tapi buatnya di atas gunung loh. Loh Tuhan, kok di atas gunung? Ya memang satu sisi atas gunung sih enak buat perahu. Kenapa? Kayu-kayu tersedia di sana. Tetapi Tuhan gimana narik perahu kapal besar dari gunung nanti turun ke laut? Mungkin ada diskusi. Tuhan kata, itu urusan aku. Sebab nanti justru gunung itu yang terakhir tenggelam. Karena aku mau tenggelamkan bumi. Oh gitu Tuhan ya? Oke. Saudara, Alkitab mencatat, kalau ini ada catatan Alkitab, bahwa orang-orang mengolok-olok Nuh pada masa itu. Nuh, mau kemana? Buat perahu. Kok di atas gunung sih? Sehatnya? Gimana kira-kira? Sehat Nuh? Tapi dia nggak peduli. Mungkin dia nangis, ejekan orang sepanjang hari. Orang, Nuh, buat kapal ya? Udah selesai Nuh kapalnya Nuh? Pinjam dong. Saudara-saudara, seandainya itu bisnis, mau investasi nggak? Mana ada yang mau? Gila lu, buat kapal di gunung, suruh investasi. Kalau di laut saya mau, tapi di gunung, gimana dunianya? Yang benar aja ini bisnis nggak masuk akal. Tapi Nuh, yang suruh dia siapa? Tuhan. Menangis? Pasti. Air mata? Pasti. Tapi dia kerjakan, karena dia yakin, ini dari Tuhan. Akibatnya apa saudara? Begitu air mulai turun, air bah mulai naik. Orang pertama-tama masih biasa-biasa, tapi begitu mulai memenuhi bumi, orang lihat ada kapal di atas gunung. Rame-rame orang ke sana. Nuh ikut dong investasi. Maaf, saham penuh. Ini kalau bisnis. Udah cukup semua, udah dikunci Tuhan, close. Nggak boleh ikut. Tanam saham dikit aja lah. Enggak. Akhirnya apa? Tenggelam semua, Nuh melenggang. Mulai generasi baru di bumi. Ya ini hanya satu gambaran aja saudara. Maksud saya supaya kita pahami apa arti menabur dengan air mata. Kadang-kadang kita lakukan diolok orang, diejek orang. Ketika kita mengampuni orang bersalah, orang katakan kita bodoh. Nggak masalah. Hidup kan hidup kita. Yang penting endingnya itu saudara. Endingnya apa? Lihat, akan menuai dengan bersorak-sorai. Apalagi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya saudara. Nggak hanya sorak-sorai, tapi ada berkas. Ada hasil. Sehingga saudara harus punya target. 5 tahun dari hari ini, berapa banyak berkas yang saudara akan bawa pulang. Bukan berkas tagihan ya. Tapi berkat-berkat luar biasa. Berapa tahun dari hari ini saudara? Atau barangkali saudara bisa katakan tahun 2021 nggak mau lama, saya nggak mau lama. Di akhir ini saya akan bersorak-sorai. Saya akan mengakhiri 2021 dengan sorak-sorai. Saya akan mengakhiri 2021 dengan membawa berkas-berkas. Amin saudara. Pemulihan harus terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara, hidup ini bukan orang yang ngatur kita, kita yang mengatur diri kita. Tapi jangan salah mengatur diri kita. Jangan salah saudara. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Tapi ingat, seperti apa yang saudara inginkan. Saya ulangi lagi, mereka yang seperti dulu, ketika dulu. Tuhan boleh nggak kami mengalaminya kembali? Dan memang ketika mau mengulangi itu kembali, ada sebuah perjuangan. Waktu menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata. Ada satu cerita, ini seperti cerita rakyat sebenarnya, tapi terjadi di kalangan Israel. Katanya ada satu keluarga itu biasa di Israel dulu kalau begitu musim kemarau kadang-kadang bisa berkepanjangan. Hampir sama saudara ketika saudara tahu cerita di zaman Elia, sampai ada orang tua memakan anaknya, tahu ya kisahnya. Sampai ada juga seorang ibu janda ketika Elia datang ke rumah dia minta makan, kami nggak punya apa-apa kecuali hanya segenggam ini aja. Kalau kami makan setelah itu kami mati kan gitu kan.
Jadi itu kondisi-kondisi yang bisa terjadi di sana. Jadi satu kisah terjadi, satu keluarga saudara, ini kemarau berkepanjangan. Mereka tinggal punya satu bagian itu yang memang disimpan untuk bibit, untuk ditanam. Kayak gandum gitu ya. Untuk ditabur nunggu hujan, ini akan disemai gitu, disemai untuk jadi ini. Tetapi saudara, karena kemarau berkepanjangan, mereka kehabisan makanan, mereka lihat benih ini, hanya dua pilihan. Mereka ambil benih untuk dimakan, minimal berapa hari mereka bisa bertahan hidup, atau tetap mereka pertahankan benih ini sambil nunggu hujan datang, untuk tetap jadi benih. Oh, ini perjuangannya berat saudara. Pertaruhkan antara lapar, atau tetap lapar, atau mengambil benih untuk dimakan. Setidaknya berapa hari bisa aman keluarga ini. Tapi saudara, akhirnya keluarga ini memutuskan, enggak, biarlah benih tetap benih. Kita cari apa yang bisa kita makan, tanpa harus ganggu benih ini. Itu kesepakatan mereka, saudara. Akhirnya, setelah itu hujan belum turun, mereka sepakat, oke, sekalipun hujan nggak turun, kita tabur yuk benih ini. Mereka pergi ke lahan, mereka olah lahan, dan mereka mulai menyemai. Masih kemarau menyemai. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan waktu menyemai itulah dikatakan mereka menangis. Tuhan, turunkanlah hujan Tuhan, turunkanlah hujan Tuhan. Kami rela nggak makan Tuhan. Benih ini tetap kami tabur, turunkanlah hujan Tuhan, turunkanlah hujan Tuhan. Ternyata berapa hari kemudian hujan turun. Dan benih yang mereka semai itu bertumbuh sehingga mereka pulang dengan sorak-sorai ketika panen. Kadang-kadang hidup ini seperti satu pertarungan, perjuangan seperti itu saudara. Kita sepertinya disuruh memilih, apakah saya dengan jalur aman saya walaupun hanya bertahan 2-3 hari, ataukah saya berani tetap investasi ke depan, walaupun saya belum tahu apa hasilnya nanti. Tetapi hidup ini, kalau saudara yakin bersama dengan Tuhan, apapun yang kau lakukan, pasti akan menghasilkan sesuatu. Sekalipun kau harus menangis, tetaplah menabur. Sekalipun harus menangis, tetaplah berjalan maju, bukan berjalan mundur. Amin, saudara? Tetap ke depan, tetap ke depan, tetap ke depan, tetap ke depan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan hidup kita di awal tahun ini. Katakan, saya harus pulih 2021. Ekonomi saya harus pulih, keluarga saya harus pulih, segalanya harus pulih. Katakan sama Tuhan, pulihkanlah kami. Dan mulai hidup dengan berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.